Halo guys, kembali lagi bersama kami di Podsan. Apa itu? Podcast Santai. Oke, topik utama kita itu yaitu adalah tentang apa? Kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Oh, oke. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita Kenalkan dulu. Nah, kenalan dulu. Dengan gue Nandito Bawasiogo. Gua Wahyu Jatuh Aja. Gue Francisco. Dan gua Jalur Kiri Santo. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topiknya nih, kita harus cari tahu dulu kata mental. Ada nggak sih sejarah? Wah, sejarahnya tuh panjang banget, cuman gue ringkas aja biar gampang. Awal mulai dari mana? Boleh tuh. Oke, awal mulanya itu mental itu berasal dari Yunani kuno, dari filosofi Yunani kuno. Udah ada tuh pada zaman itu. Udah ada banget gitu. Iya, udah ada. Nah, Lama banget ya. ya, udah lama banget itu. Nah, lalu kata mental itu awalnya dari kata mentis, yang berarti atau jiwa. Iya. Jadi kan sering banget tuh kalau mental itu dikaitkan dengan batin. Nah itu awal mulai dari situ, mentis atau batin atau gitu. Nah kita membahas tentang mental di mahasiswa nih, mahasiswa. Lingkungan Mahasiswa. Kita harus cari tahu dulu faktor-faktornya apa. Ya. Yang pertama, faktor-faktor mental itu pertama dari pribadi dulu. Kita bahas pribadi. Nah, pribadi itu seperti contoh kita awal masuk kuliah, kita sangat bingung nih kayak bingung, masih baru-baru banget. bingung. Oh, gua punya temen gak nih ya, di kampus ini atau mulai ke depannya tuh mulai tuh muncul kayak rasa kayak gimana? Ini gua bener kan di jurusan ini ya kan? Atau kadang suka Bingung lah pokoknya. Maksudnya overthinking rasanya gitu, masih suka pikiran. Ini kalau gua wisuda, kalau lulus ini gua mau kerja apa? Muncul rasa depresi. Sama kayak gue. Dulu waktu pas mulai kuliah mikir buat kedepannya ini gimana nanti kedepannya bakal dapat kerjaan kayak gimana, terus ngambil jurusan apa. Bingung situnya. Nah, terus juga ada faktor sosial. Nah, faktor itu biasanya itu dari lingkungan kampus nih. Nah, contohnya aja kayak misalnya kita di kampus nih, kayak mungkin ada yang merasa kayak nggak ditemenin gitu, ada yang menyendiri kasarnya itu. Ya. Itu Bisa dibilang introvert orang. betul, bisa itu kayak merasa kayak nggak dirangkul gitu. Nah, itu sering banget terjadi. Lalu ada juga kalau dari ini faktor ekonomi itu sering banget terjadi ya beberapa mahasiswa atau ada kan beberapa ya beberapa mahasiswa itu Kuliah sambil kerja. Ya, itu itu biasanya membuat menutupi ekonominya ya guys. ekonomi ada juga yang kerja untuk mungkin buat dapetin buat jajan atau Jajan. Buat mungkin tambah-tambahan jajan makan keseharian dia pokoknya. atau bahkan yang mungkin yang personal yang Transportasi juga betul mungkin yang kurang butuh harus buat menutupi biaya kuliah juga. Nah terus kalau dari pengalaman lu pada nih tentang kesehatan mental, nah, lu Kalau dari gue ya, boleh silakan. ya tugas-tugas tuh. Itu pasti. Udah pasti tuh. terus dia handle-nya cepat. Terus ya itulah masalah tugas pokoknya. Kalau dari itu Kalau dari gue yang faktor utamanya pasti tugas ya guys. Karena tugas itu Tapi bener, tugas itu kayak buat kita nih sebagai mahasiswa itu tugas bener-bener yang jadi Dikejar gabung mental deadline banget nih, lah. ya kan? Gabung mental banget kayak wah tugas gue numpuk nih. besok ada lagi tugas. Kadang deadline-nya nggak ngotak bisa sehari, 2 hari, ya kan? Itu yang masih parah itu parah tugas. banget sih, iya. Terus kalau dari berdasarkan ini ya, berdasarkan dari lingkungan gue sendiri, contoh abang gue, abang gue itu kan dia udah S1 ya, dia itu ambil di IT sekarang, ambil dan dapat kerja di luar kota nih, bukan luar negeri nih ya, umpamanya di luar kota. Nah, dia itu semasa-masa kuliah nih, itu puyeng banget itu, bahkan kayak pas dia Tapi sampai sekarang kesehatan dia gimana? apa ya? Kesehatan mentalnya itu. Itu jujur ya, ini kan dia baru lulus sekitar setahun lalu, itu masih setahun Masih. pemulihan, masih tahap pemulihan, bayangin udah kayak setahun lalu masih tahap pemulihan. By the way, dia abang gue itu di kampus mana dah? Oh, dia kampusnya diambil di daerah mana nih? Sekitar sini, cuman bukan bukan di
bukan SO2 saya lupa namanya. Cuma itu berapa? Ukida. Iya. Ya, Ukida iya, benar Ukida. Nah itu, nah coba mungkin dari dulu pada dah coba. Kalau dari gue pribadi, pengalaman gue emang niatnya sih dulu mau kuliah sambil kerja, tapi gue masuk kelas reguler, kelas pagi, jadi waktunya susah. Agak bentrok ya Iya, kan? bentrok. Agak bentrok. Akhirnya sampai sekarang udah gue jalanin aja deh. Oh iya. Iya. Nah, coba kalian teman-teman gimana sih pengalaman kalian semasa kuliah? Coba tulis di bawah. Kalau komentar. Nah, lalu Tapi kalau pengalaman lu pribadi gimana sih? Pengalaman apa? Itu tentang mungkin dari pengalaman pribadi lu atau pengalaman atau dari cerita-cerita abang lu atau Kalau dari abang gua sih ya masih ya skripsi ya. Skripsi. iya sih benar loh, kita semester 3 nih. Oh ya, abang lu BTW satu kampus di sini juga. Iya, satu kampus sini. Nah, Mereka Semester akhir. Nah, udah mau bentuk apa? udah mau lu Iya, sudah kan? Sudah. Yang gue sih skripsi itu kayak susah. Iya. Ada semponya, Bayangin ngomong susah emang. ada observasinya segala macam. Yang belum lagi revisi lagi ya. Revisi. Nah, coba kalian yang udah lulus nih, yang udah wisuda, coba gimana sih pengalaman kalian selama masa skripsi? Coba tulis di bawah pasangan. Komen. Tapi kakak gue juga dulu pengen banget kuliah. Oh, pengen. Dia pas udah masuk baru dia ngerasain yang namanya tugas, dikejar deadline Deadline. tugas, dia dan sampai-sampai bisa bisa depresi. waktu itu depresi Depresi Iya. Nah. gara-gara dikejar deadline tugas pokoknya. Sampai-sampai dia mikir udah mau berhenti aja kuliah. Iya, akhirnya berhenti juga Tapi sejauh dan ini- fokus kerja. Oh, iya, sorry. Tapi untuk sejauh ini kakak lu masih gimana? Udah baikan mentalnya atau belum? Alhamdulillah sih udah baik ya. Alhamdulillah. Sekarang lancar-lancar aja sih. Tapi kalau lu kok Kalau gua, walaupun gua nggak punya abang, tapi gua bisa ngomongin ponakan gua ya. Oh, boleh, Nah, boleh. Ponakan gua itu, dia itu kerja di toko gua, dan Oh. dia udah kuliah juga. Oh, udah Nah, semester pokoknya berapa? pekan 6. Oh, semester enam. Iya. udah mau akhir ya. Oh, sorry. Iya. Berarti keponakan lu tuh kerja sama kuliah ya? Iya, benar. Bulan Waktu kasih tuh bulan banget itu bener. Nanti waktunya Tuh. Dia Nah. ngambil apa? Kalau lu tahu dia ngambilnya Dia itu ngambilnya reguler. Wah, Pagi. Wah, Untuk wah, waktu pagi. itu. Untuk lu kayak kupu-kupu bener tuh, kayak lu pulang apa kuliah pulang. Dan pulangnya itu nggak langsung pulang, Iya. langsung kerja tuh. Iya, langsung kerja. Capek itu, bener-bener capek tenaga, capek pikiran juga itu. Campur aduk pokoknya. Nah, iya. Apalagi ya teman-teman gua di situ, apa tuh teman-teman di ponakan gua itu, Ah. lingkungan di kampusnya itu, dia pada ngebully dia. Kenapa? Kenapa Nih, itu? ponakan gua itu, dia dibilang kupu-kupu banget. Dibilang kuliah pulang, padahal dia itu kuliah kerja. Oh. Padahal ngiranya Iya. kuliah pulang ke rumah. Tuh. Kalau orang bilang apa nih apa? Kuliah pulang yang geprek. Nah, Ah. pulang yang geprek. Nah, gitu. Pas sebenarnya enggak ya, maksudnya ya kan kita kan kembali lagi ke individu masing-masing kita kan. Nah, Oke, individu masing-masing, ya ya. kita punya latar belakang masing-masing, kehidupan masing-masing. Maksudnya kayak tadi dibilang apa? Yang dibilang kupu-kupu yang kayak kan kupu-kupu kan kesannya kayak wah ini orang malas banget nggak mau sosialisasi atau Iya, kayak apalagi kalau kita kerja kelompok ya kan pasti dia paling males banget ya. Mau pokoknya cepet-cepet mau pulang lah. Iya, Itu. misalnya kayak betul. nggak betah banget dia di kampus, pas banget kita nggak tahu dia ada kebutuhan di luar apanya. Kalau bisa tadi kan kayak dia kerja kan, apa ya? Kerja itu kan kayak kita untuk ya mungkin menutupi ekonomi keluarga atau Oh, yang iya. lain gitu kan. Tapi kalau ini apa namanya? Cara kita menghadapi ini gimana sih? Oh iya boleh. Kalau cara menghadapi dari gue sih Biar penonton pada tahu. boleh. Kalau dari gue pribadi nih ya kan, ini kan kita masih sangat-sangat jauh banget nih ya kita dari semester. Buat para maba-maba dengerin ya. Boleh. Ini kita dari kan masuk semester 3 nih, itu kan A8 ya kan. Kita kan nggak tahu nih apakah semester 8 ini kita sudah pasti wisuda atau belum. Iya. Bisa saja kita ya di tengah jalan. Banyak cobaan lah pokoknya. Nah, Iya. bahkan ada yang mahasiswa yang maaf dia itu apa,
cuti ya, bahkan dia bisa sampai semester 9, ada yang sampai semester 11 bahkan ya. Nah buat pribadi itu cara untuk kita menjaga mental itu yang pertama gua kan anak Ilkom nih ya kan, anak Ilkom kan, anak komunikasi. Gua itu harus cari orang yang bisa gue percaya untuk diajak bertukar pikiran, untuk gue minta yang saran. mau apa sih namanya itu bersosialisasi dengan baik lah pokoknya. Oh ya, ternyata gue nyari orang yang benar-benar bisa gue ajak pemikiran, bisa yang Kerja sama. tuh. Mungkin dari dulu pada gimana gak? Mungkin dari Wafi coba ngomong kamu. Cara apa? Cara ini apa namanya, saran apa? Menghadapi. Menghadapi. Cara menghadapinya ya jalankan aja, Oh jalanin aja. Oh berarti ini apa, kalau buat peribahasanya ngalir seperti air ya. Betul. Terus jaga waktu yang baik, jaga kesehatan. Tapi sorry, Ngatur waktu yang efisien. Efisien. tapi sorry sedikit motong. Gua agak nggak setuju nih dengan pendapat Wafi yang bilang kayak ngalir air, tapi kan nggak bisa. Kalau bisa kita kayak ngalir air terus tambah batu kan bisa, harus dikontrol, harus diarahin juga. Bisa jadi kan ngaring-ngaring ablas kuning-kuning. Iya juga tuh kan. Harus ini juga apa? Ada belokannya. Belajar juga, cari tahu. Pokoknya ada rintangan searah ya, harus searah. Iya. Kalau jadi pokok, Nah, kalau dari gua, walaupun kan ada pembulian di situ. Pokoknya setiap hari pasti ada namanya pembulian. Nah, cara atasinya, mending gak dipeduliin ke pembuli itu dan usahakan latih mental kalian biar jauh lebih baik dari itu. Oh, mental baja kalau mental baja ya. Coba kalau dari lu pada nih yang mungkin kayak udah wisuda atau lulus, gimana sih cara menjaga mental tuh di semester awal atau semester tengah yang kan saya kita nih yang mohon maaf ya, kita udah mulai agak gila dikit ya. Iya. Betul, kita semester berapa sih? 3. Tiga. Ya kan saya udah semester tengah tuh ya. Numpuk-numpuk ya kan, tugas-tugasnya numpuk kan. Kitanya udah mulai gedon nih kayak tugas numpuk mulu, kok malas kerjain ya kan. Tapi mau gimana? Kita yang mau kuliah pasti kita harus berani tanggung jawab. Betul, tanggung jawab tetap. Mau selelah apapun kita, mau secapek apapun kita, jangan Istilahnya kita kuliah nyari masalah. Nah itu dia. Nah mungkin segitu aja sih dari kita mungkin ya. Mungkin dari kalian ada yang mungkin ada saran-saran atau ini coba tulis bawah pendapat kalian. Kita mau tahu ini masih ya. Mungkin cukup kali ya segini ya mungkin ya. Baik, udah lama banget kita ngobrol asik banget ya. Jadi guys, Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.